Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan 3 framework kali ini, saya akan menjelaskan ada 3 pembahasan. Yang pertama, pembuatan resource controller. Yang kedua, passing data ke view. Dan yang terakhir, pengenalan batch directive. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu resource controller, di mana kita disuruh untuk membuat controller beserta root-nya dengan ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, redash ke halaman daftar pegawai. Yang kedua, simpan pegawai dengan data nama param 1, alamat param 2 dengan diberikan variabel param 1 dan param 2. Yang ketiga, mengambil data pegawai ID dengan variabel param 1, redash ke halaman perubahan data pegawai milik ID param 1, dan yang terakhir yang kelima, hapus data pegawai yang memiliki ID sama dengan variabel param 1. Dalam menjawab soal ini, maka kita memerlukan yaitu yang pertama controller. Di sini saya memberikan nama controllernya adalah karyawan controller, di mana masing-masing public function itu merupakan pemanggilan dari masing-masing URL. Di mana soal pertama di situ disuruh menampilkan data pegawai, terus soal kedua disuruh untuk menyimpan pegawai dengan data nama param 1 dan alamatnya param 2. Soal ketiga mengambil data pegawai dengan ID param 1. Soal keempat redash ke halaman perubahan data pegawai milik ID param 1. Dan yang terakhir hapus data pegawai yang memiliki ID param 1. Di mana public function data pegawai itu menggunakan index, simpan menggunakan store, dengan variabelnya ada param 1 dan param 2. Terus kalau untuk menampilkan itu public functionnya show, menggunakan variabel param 1, edit menggunakan variabel param 1, dan destroy untuk menghapus juga menggunakan param 1. Di mana masing-masing public function ini memiliki masing-masing root, yaitu untuk pemanggilan URL-nya masing-masing. Di mana kita buat di sini, kita ketik root dengan titik 2 get URL, terus ketik karyawan garis miring index. Ini untuk pemanggilan pada browser, di mana karyawan ini disesuaikan dengan nama controllernya agar terlihat rapi saat pemanggilan. Lalu ini index untuk sebagai pemanggilan URL-nya. Di sini kita buat kurung siku, itu ada karyawan controller, kita panggil controller yang kita udah buat tadi, lalu sesuaikan dengan nama public function-nya yang akan ditampilkan pada browser. Ini index, maka disesuaikan pada kelas ini, kelas controller, yaitu index pemanggilannya. Kita coba. Yang pertama itu ada karyawan garis miring index, maka akan muncul data pegawai. Selanjutnya ada simpan param 1-nya misalnya Windy, terus param 2-nya alamatnya Bukit Tinggi misalnya. Bukit Tinggi. Maka akan muncul simpan pegawai dengan data nama Windy sebagai param 1 dan alamatnya Bukit Tinggi sebagai param 2. Selanjutnya itu ada pemanggilan URL karyawan untuk melihat. Kita coba. Karyawan, lihat garis miring, misalnya Wilfy. Nah, mengambil data pegawai dengan ID Wilfy. Terus ada soal yang keempat itu mengedit. Misalnya Windy. Maka akan muncul redash ke halaman perubahan data pegawai milik ID yaitu Windy.
Dan yang terakhir yaitu hapus. Maka akan muncul hapus data pegawai yang memiliki ID Windy sesuai dengan pemanggilan public function pada controller tadi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mengenai passing data ke view, di mana pertama kita disuruh untuk membuat route yang mengarahkan ke home controller. Saya sudah membuatnya di sini, route home controller. Sebelum itu, kita harus membuat terlebih dahulu controller. Cara membuat controller itu di terminal, lalu ketik php artisan mac _2 controller, misalkan namanya jeruk, misalnya controller resource, enter, maka ada terbuat nih controller jeruk. Karena di sini saya sudah membuat controller home, maka sudah ada controller home-nya. Nanti kalau misalnya sebelum awal dari pembuatan controller itu, maka akan muncul seperti ini, masih kosong. Ini home controllernya sudah saya isi di bagian indeksnya. Selanjutnya kita disuruh ini pada home controller function index, persiapkan data yang dikirim ke view ke dalam variabel array, variabel text data. Variabel text data merupakan array yang membungkus seluruh data yang ada pada passing yang akan dipassing ke view. Di sini ini sudah saya salin datanya di sini sesuai dengan arahan soal index. Nah, di sini sudah bisa kita panggil. Namun sebelum itu kita buat terlebih dahulu soal ketiga, yaitu membuat file view pada direktori resource view dengan ketentuannya sebagai berikut. Kita buat dengan nama simple home yang diberi _blade_php. Di sini saya sudah membuat file dalam view ini simple home, dan ini codingannya sudah saya salin. Ini merupakan tampilan view yang akan ditampilkan. Ini bisa langsung saja dipanggil sesuai dengan ini tadi, pemanggilan root home. Tekan home, maka akan muncul ini. Nah, di sini kita dapat melihat tampilan dari view. Begitu cara untuk mengaitkan antara controller, view, dan root. Selanjutnya, pada bagian keempat, silakan cetak data yang dikirim controller dengan cara berikut. Variabel username dengan key array data username yang dikirim pada controller. Nah, kita ubah pada bagian simple home atau view-nya. Ini sudah
sudah saya ubah menjadi username, yang mana itu akan berkaitan dengan home controller, yaitu username ini. Ada array page data, yaitu username. Misalnya kita ubah di sini namanya Halo Indi, maka pada tampilannya akan berubah juga menjadi ini, Halo Windy. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan Black Directive, di mana Black Directives ini merupakan salah satu fitur Laravel yang mempermudah dalam menuliskan kode PHP pada HTML agar lebih ringkas dan efisien. Fitur ini hanya digunakan untuk file dengan penamaannya sebagai berikut. Ada yang untuk mencetak data, perulangan, dan kondisi. Yang pertama kita masuk untuk yang mencetak data, itu contohnya penulisannya tuh bisa seperti ini. PHP feature username Nah, seperti ini. Ini juga bisa terpanggil ya username-nya. Nih, tetap sama tampilannya, itu Halo Windy. Bisa diringkas menjadi kurung kurawal 2 kali, lalu ketik username. Maka ini juga bisa diringkas menjadi ini. Tetap bisa tampil Halo Windy. Selanjutnya ada perulangan. Perulangan yang semulanya seperti ini, gunakan for variabel i sama dengan 0 untuk list pendidikan. Pada pemanggilan home controller, khususnya untuk array atau jika ingin menampilkan string, maka memakai looping. Memakai looping seperti ini. For variabel i sama dengan 0, variabel i kecil dari count, variabel list pendidikan i++, di mana menampilkan list pendidikan dengan diberi nama variabel i. Ini PHP ini bisa kita ringkas menjadi menggunakan asiput ini, for, lalu ditutup dengan and-for tanpa menggunakan PHP for dan ini, kurung ini. Itu merupakan cara ringkasan untuk mencetak perulangan atau loop. Di sini juga bisa ditampilkan contoh if toggle komponen. Di sini kita buat juga di home controller-nya tuh page data toggle komponen ini sama dengan ini, dimana toggle komponen menggunakan param 1, yang param 1 ini disesuaikan dengan root di pemanggilan URL param 1. Pada bagian ini, head about ini, maka tampilan dari ini akan hilang pada browser. Kita cobakan. Misalnya
above. Nah, bagian ini kan hilang. Jika kita hapus hide about, maka dia kembali lagi ke tampilan awal, yaitu ini. Nah, dalam ini kita harus memperhatikan juga jika pada root ini tidak ada tanda tanya ini, dan pada home controller itu tidak ada ini. Maka pada kita buat di sini head about itu memang tidak muncul, cuma jika kita kembali lagi ke halaman home itu akan error. Nah, di sini hal yang penting untuk ditekankan itu pada pemanggilan URL ini menggunakan saat pengetikan param 1 itu menggunakan tanda tanya, dan pada home controller itu dibuat param 1 sama dengan ini. Ini artinya merupakan kondisi opsional, dan pada controller ditambahkan ini merupakan namanya kondisi opsional. Maka bisa kembali seperti tadi kembali. Ini bisa tampil lagi. Data about-nya juga bisa tampil kembali. Menghilang. Dan jika kembali ke home itu tetap muncul. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.